Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Cafe Literasi Spensamas. Kita peduli, kita berbagi. Saat ini saya Kembang Kirana Kencana Wangi sebagai host dan telah hadir bersama kita siswa manis berprestasi SMP Negeri 1 Maos, yaitu Listiana Nurfadilah. Hai Listi. Hai Kembang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kembang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan menceritakan pengalaman tentang di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Sebagaimana kita tahu, Listiana adalah salah satu siswa yang memiliki banyak sekali pengalaman. Salah satunya adalah Jambore Nasional. Apa sih pengalaman kamu dalam mengikuti Jambore Nasional? Jadi aku tuh awalnya ikut seleksi tingkat kabupaten gitu. Di seleksinya tuh kayak wawancara sama dikasih soal-soal tentang kepramukaan. Dan alhamdulillahnya sekali aku bisa lolos mewakili SMP Negeri 1 Maos dan Kabupaten Cilacap. Berapa orang sih yang lolos seleksi dalam mengikuti Jambore Nasional itu? Ada 8 orang putri dan 8 orang putra. Di situ dibagi menjadi 2 regu. Kamu berangkat ke sana kapan dan naik apa? Kita berangkat ke sana pada tanggal 10 Agustus 2022 naik bis dan truk untuk mengangkut perlengkapan-perlengkapan yang akan digunakan pada saat Jambore. Dan kita tiba di Bumi Perkemahan Cibubur itu tanggal 11 Agustus 2022. Kegiatan apa sih yang kamu lakukan saat pertama kali kamu tiba di sana? Kita langsung mendirikan tenda, dibantu dengan kakak pembina, lalu setelah itu kita bersih-bersih, membersihkan diri karena belum mandi ya kan. Terus setelah itu kita langsung bersiap-siap untuk latihan gabungan buat atraksi gelar keterampilan untuk pembukaan Jambore Nasional. Kegiatan itu yang melakukan semua regu atau cuma regu putri? Kan Jawa Tengah itu ditunjuk untuk gelar atraksi untuk membuka Jambore Nasional. Nah, Cilacap itu kebagian untuk tari putri dan pioneering untuk putra. Kegiatan apa sih yang paling berkesan saat kamu melakukan Jambore di sana? Yang paling berkesan sih saat aku bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Karena, Masya Allah banget, tabarakallah, dia sangat berwibawa gitu. Karena Jawa Tengah itu pada waktu itu ditunjuk buat atraksi tampil di depan Bapak Presiden Joko Widodo. Saat kamu sudah melakukan tampil itu, kamu foto gak sih sama Bapak Joko Widodo itu? Ya, mungkin karena terlalu banyak orang dan kita harus fokus pada kegiatan awal kita yaitu untuk tampil. Jadi nggak sempat untuk berfoto dengan Bapak Joko Widodo. Tetapi saya tetap senang karena bisa satu udara dengan Bapak Joko Widodo. Wah, asik sekali ya. Wah, sangat asik. Banyak juga loh yang penasaran dengan pengalaman kamu dalam mengikuti FLS 2N Tari. Lah, bukannya kamu juga ikut FLS 2N Tari ya? Oh iya ya, aku lupa. Astaga. Dalam mengikuti FLS 2N Tari ini tidak segampang yang kalian pikirkan loh. Betul. Kita harus belajar fisik, Latihan pola lantai, kita harus menghafal gerakan yang begitu banyak yang dikasih oleh Pak Bambang. pelatih kita. Pak Bambang, Halo, semoga sehat selalu ya Pak. kita kangen nih, kapan nih ngajar lagi? Kalau nonton jangan lupa di subscribe dan di like. Spensa Jaya. Kita melakukan latihan ini cukup sulit. Oh iya, kamu masih ingat nggak sih apa nama tarian kita itu? Aku lupa tahu. Apa ya? Greget Ampel Wulung. Ya, betul. Nama tarian ini diciptakan oleh Pak Bambang. Pak Bambang itu yang melatih nari kita dari kita belum bisa sampai kita benar-benar bisa. Ya, betul. Terus tarian itu sih menceritakan tentang apa ya? Menceritakan tentang seseorang yang pertama kali membuat wuwu sampai menjadi wuwu. Lalu bisa digunakan ya nggak sih? Gunakan untuk mencari ikan di sawah ataupun di sungai. Iya, betul. Kita melakukan proses sesi latihan tari ini bisa dibilang cukup cepat ya, karena cuma beberapa bulan ya. 1 kayaknya deh. Nah ya, 1 bulan. Dan dalam sehari itu kita latihan berapa jam? Sekitaran jam 8 sampai jam 2, sekitar 6 jam. Ya, 6 jam. Dan kita latihan itu ada susahnya, ada senangnya, ada sedihnya, itu bareng-bareng.
semuanya. Dan selama kita latihan itu, kita apa ya Listi? Kita banyak banget ketawa-ketawanya, banyak banget kayak Sedih. kayak kadang ngerasa capek sih, tapi buat menghasilkan yang terbaik kita harus tetap semangat ya nggak sih? Kita semangat terus dalam melakukan proses Betul. tarian itu. Dan akhirnya di waktu kita lomba itu, kita alhamdulillah menghasilkan yang terbaik buat SMP Negeri 1 Betul. Maus. Dalam tarian ini, semoga kalian-kalian yang hobi sekali menari, yang emang suka sekali menari, bakal terinspirasi banget sih. Kita juga harus melakukan fisik-fisik ya. Ya pola lantai gitu. Pola lantai, fisik, gerakan itu benar-benar harus serius. Betul. Kalau nggak serius, ya hasilnya bakal nggak memuaskan. Betul. Terus ini nih, aku sendiri ingin tahu hobi kamu itu apa? Untuk akhir-akhir ini sih aku lebih sering ke nyanyi sih, walaupun bisa dibilang itu bukan hobi, tapi ya buat mengisi waktu luang dan Jenuh? ya betul jenuh. Kayak habis Kita- les gitu capek. Kamu nggak nanya hobi aku apa? Oh ya, hobi kamu apa? Hobi aku ya jelas nari dong. Wah, hebat nih, nari. Dalam kita melaksanakan kegiatan tari itu, Refresh. kita bisa sekalian refreshing loh. Betul. Kita bisa menari-nari dengan kesenangan diri kita sendiri. Kita juga bisa mengajak adik-adik kita untuk menari bersama agar mereka itu terinspirasi untuk wah kayak ternyata nari itu enak ya, seru nggak sesulit yang ya, sulit. Tapi kan kita juga butuh proses untuk menghilangkan kesulitan itu. Ya, betul. Terus cuma nyanyi aja hobi kamu? Terus Menyanyi aja hobi kamu? Iya, cuma menyanyi. ya menyanyi sih. Emang apalagi ya? Kamu nggak hobi membaca? Kamu kan anak ambis. Pasti semua orang bukan hobi, membaca itu bukan hobi, tapi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh para siswa gitu. Ngomong-ngomong tentang hobi kamu, apa sih cita-cita kamu? Wah, cita-cita aku ini bisa dibilang kayak aneh gitu, tapi ya nggak tahu juga sih. Cita-cita aku itu ingin jadi intelijen negara. Wih, nangkap-nangkap orang kan tuh. Enggak sih, kayak ya menangkap orang yang salah gitu. Terus cita-cita kamu sendiri apa? Cita-cita aku random sih. Kok random? Kadang aku pengen jadi chef, kadang aku pengen jadi guru tari, Wah, kadang aku juga pengen jadi apa? apa namanya itu tukang parkir pesawat. Itu apa namanya? Aduh, kurang Nggak tahu tuh. Ya Itulah itulah pokoknya. Tapi yang lebih aku suka sih yang lebih niat dari Iya. dalam diri aku mungkin ya guru tari ya, karena aku emang suka menari. Ya hobi sih ya. Aku cita-cita aku itu ingin menjadi guru tari Wah, internasional Masya Allah. dan ingin membuka sanggar tari mungkin Wih, ya. keren. Amin. Jadi guru tari nih. Iya. Oke. Ya guru tari ya. Ya, Kita bisa mendidik adik-adik kita yang dari nol Ya. belum bisa nari sampai derajatnya Profesional. menari. Ya. Terima kasih Listi atas kehadiran dan bincang-bincangnya. Sama-sama Kumbang. Semoga dapat menginspirasi kalian untuk tetap semangat menggapai cita-cita dan terus berproses. Sampai jumpa lagi di podcast Cafe Literasi Spensamas. Saya Kembang Kirana Kencana Wangi Dan saya Listiana Nur Fadila. mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensamas. Jaya, jaya, jaya. Bye-bye. Is not